Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anak sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, hari Rabu 23 September 2020. Mari sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, aku mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan lindunganmu sepanjang malam tadi, sehingga aku bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman. Aku bersyukur atas segala rahmatmu pada pagi hari ini, karena aku boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Aku juga bersyukur atas nafas kehidupan, sehingga aku bisa merasakan hari yang baru. Berkatilah keluargaku dan semua orang yang akan aku jumpai hari ini. Semoga hari ini aku semakin berani untuk hidup berbagi dengan sesamaku. Berkatilah pula segenap tugas-tugas dan pekerjaanku sepanjang hari ini, supaya menjadi persembahan hidup bagimu. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, renungan pada hari ini adalah hari ini merupakan peringatan wajib Santo Padre Pio. Nah, Padre Pio dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1887 di sebuah kota kecil bernama Pietrelcina, Italia Selatan, dalam wilayah Keuskupan Agung Benevento dengan nama Francesco Forgione. Pada tanggal 6 Januari 1903, terdorong oleh semangat yang menyala-nyala, Francesco yang kala itu berusia 16 tahun masuk novisiat biarawan Kampusin di Morcone. Pada tanggal 22 Januari, Francesco menerima jubah Fransiskan dan menerima nama Bruder Pio. Di akhir tahun novisiat, Bruder Pio mengucapkan kaul sederhana yang dilanjutkan dengan kaul meriah pada tanggal 27 Januari 1907. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10 Agustus 1910 di Katedral Benevento, Padre Pio harus tinggal kembali bersama keluarganya. Para dokter yang mendiagnosa memaklumkan bahwa ia mengidap infeksi paru-paru dan masa hidupnya hanya tinggal sebulan saja. Padre Pio adalah imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Para superiornya
berusaha merahasiakan kejadian itu. Kendati demikian, berita segera menyebar dan ribuan orang berduyun-duyun datang ke biara yang terpencil itu. Baik mereka yang saleh maupun mereka yang sekedar ingin tahu. Sesungguhnya setiap pagi sejak pukul 4 dini hari selalu ada ratusan orang dan terkadang bahkan ribuan orang menantinya. Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam setiap harinya dan tidak pernah mengambil cuti barang sehari pun selama 50 tahun imamatnya. Ia biasa bangun pagi-pagi buta guna mempersiapkan diri mempersembahkan misa kudus. Setelah misa, Padre Pio biasanya melewatkan sebagian besar harinya dalam doa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Hidupnya penuh dengan berbagai karunia mistik, termasuk kemampuan membaca batin para peniten, bilokasi, levitasi, dan jamahan yang menyembuhkan. Darah yang mengucur dari stik matanya mengeluarkan bau harum mewangi atau harum bunga-bungaan. Sejak masa muda, kesehatan Padre Pio amat rapuh dan semakin memburuk keadaannya pada tahun-tahun terakhir pada masa hidupnya. Lalu pada tanggal 23 September 1968 pukul 2.30 dini hari, dalam usia 81 tahun, meninggal dalam keadaan siap lahir batin dan damai tenang. Segera setelah ia wafat, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya, seperti harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata tak lagi tampak, tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Pada tanggal 20 Februari 1971, belum genap 3 tahun setelah wafat Padre Pio, Paus Paulus ke-6 berbicara mengenainya kepada para superior Ordo Capucin. Lihat betapa masyhurnya dia, betapa seluruh dunia berkumpul sekelilingnya. Tetapi mengapa? Apakah mungkin karena ia seorang filsuf? Karena ia bijak? Karena ia cakap dalam pelayanan? Karena ia mempersembahkan misa dengan rendah hati, mendengarkan pengakuan dosa dari fajar gelap dan tak mudah mengatakannya. Ia adalah dia yang menyandang luka-luka Tuhan kita. Ia adalah manusia yang berdoa dan yang menderita. Padre Pio dinyatakan sebagai venerabilis pada tanggal 18 September 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II, pada tanggal 2 Mei 1999, dan akhirnya dikanonisasi menjadi santo pada tanggal 16 Juni 2002 di Roma oleh Paus yang sama. Gereja memaklumkan pesta liturgis Santo Padre Pio dirayakan pada tanggal 23 September. Sehingga kita pun mampu menyalurkan kasih dan kesembuhan Allah kepada sesama seperti yang dilakukan oleh Santo Padre Pio. Refleksi pada hari ini, apakah aku sudah menyalurkan kasih dan kesembuhan dari Allah kepada sesamaku? Aksi menjadi saluran kasih dan kesembuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memilih hamba-Mu Santo Padre Pio menjadi saluran kasih dan kesembuhan bagi sesama. Semoga kami pun mampu menyalurkan kasih dan kesembuhan bagi sesama, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.